Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19141616874, kelas A1 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan bab 3. Bab 3, Keberagaman dalam Organisasi. 3.1, Pendahuluan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dan organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suhu, atau kemampuan. Tampu Bolon 2004. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik dan dapat menjadi kekuatan sepanjang ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuannya. Sebaliknya, diversitas yang tidak dikelola akan muncul konflik antara kelompok di dalam organisasi dan pada gilirannya menjadi kontraproduktif karena tujuan-tujuan organisasi terhambat dalam pencapaiannya. Kreitner dan Kinichi pada tahun 2003. 3.2. Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategi dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, dan status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencakup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. Menurut Abudi, pada tahun 2012, dalam mengidentifikasikan keragaman untuk organisasi, perlu dilihat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Yang kedua, bagaimana individu mempersiapkan atau mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan keluarga dan teman-teman mereka dan pengalaman masa lalu. Dan tiga, keragaman harus diidentifikasikan bagaimana beberapa hal mempengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau para pemasoknya. 3.3 Jenis keberagaman dalam organisasi menurut Reines pada tahun 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari jumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Ketiga, kesehatan mental. Keempat, keanekaragaman syaraf. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Yang kedelapan, letak geografis. Yang kesembilan, bahasa, linguistik, dan aksen. Yang kesepuluh, etnis. Yang kesebelas, ras. Ke-12, status kewarganegaraan. Yang ke-13, usia. 14, keluarga dan asuhan. Yang ke-15, ideologi. 16, moral. 17, peran sosial. 18, identitas gender. 19, ekspresi gender. 20, seks. 21, orientasi seksual. 22, pendidikan. 23, pendapatan. 24, status sosial ekonomi. 25, pengalaman hidup. 26, hak istimewa. 27, status pernikahan. 28, status orang tua. 29, pengalaman militer. 30, latar belakang kriminal. 31, keyakinan politik. 32, keyakinan agama dan spiritual.
33 pengalaman sebelumnya, 34 keterampilan. 3.4 Pengelolaan keberagaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat-tempat kerjanya tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun, sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman atau managing diversity berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensi dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. 3.5 Manfaat keberagaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti menerima atau pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Keberagaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang pada akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadikan rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang serta budaya kerja yang adil. Karena dunia saat ini semakin mengglobal dan saling berhubungan, tempat kerja harus memanfaatkan beragam keterampilan yang dapat dibawa oleh individu dari latar belakang dan bahasa yang berbeda. 3.6 Tentang tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi dalam konteks organisasi. Keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan, sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil untuk menjadi norma dalam organisasi. 3.7 Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan menurut Rodrigo pada tahun 2020. Dalam menghadapi keberagaman, karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus sehingga karyawan di latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Sekian ringkasan materi pada bab 3, perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.